Gadis yang cantik ini adalah gadis yang paling berharga di kota. Bukan karena dia menikah dengan pria kaya. Karena bercinta bersamanya harus membayar harga yang mahal. Tapi tidak peduli kamu memiliki banyak uang, belum yakin dapat menikmati malam manis bersamanya. Karena kebanyakan pria di kota, walaupun dibangkrut, hanya bisa bersamanya satu malam, mereka juga merasa bahagia. Nomor 41. Angel sangat terbiasa dengan kehidupan sehari-hari. Hari itu, seperti biasa, dia menunggu pelanggan. Tapi beda dari hari biasanya. Pelanggan hari ini adalah seorang pemuda tampan. Sepertinya ini pertama kalinya dia pergi ke sini. Michael bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan dia merasa agak malu. Michael bilang dia tidak tahu harus berbuat apa. Ia ke sini untuk melamar Angel. Angel tidak terkejut sama sekali. Karena setiap hari lebih dari 10 pria melamarnya. Dia mengerti kata-kata manis pria terlalu baik. Angel kehilangan kesabaran dan mengusir Michael keluar. Tetapi dalam sekejap mata, kurang dari 10 menit kemudian dia mengembali ke kamar Angel. Ia tidak peduli dengan domba dan kambing di rumah. Kali ini dia membayar 2 kali lipat harganya. Angel tertawa dan memarahinya idiot. Dan hanya tahu bilang omong kosong. Ternyata Michael adalah pemilik peternakan. Dia pemasok makanan di kota. Sampai suatu hari dia mengantarkan sayuran ke kota. Dia melihat Angel secantik bidadari. Dia telah jatuh cinta. Dia mengatakan pada dirinya sendiri harus bertemu dengannya. Jadi harus antri. Dia bertanya staf tentang nama gadis itu. Mereka bertekad untuk merayunya. Kali ketiga Michael memasuki kamar Angel. Dia merasa ragu. Tapi kali ini Michael datang ke sana untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena tanaman dan ternak membutuhkan perawatan darinya. Dia menawarkan untuk membawa Angel untuk kabur. Ia berjanji akan menikahinya. Tapi jika terus digoda oleh Angel, kembalilah. Ayam dan babi di rumahnya lapar dan hampir pingsan. Michael merasa terluka. Tapi Angel masih mengintip sosok Michael yang pergi melalui jendela. Hati Angel tiba-tiba terasa sedikit terluka. Dia merasa pria ini spesial. Perbedaan drastis ini. Ia terus-menerus mengingatkannya pada ayahnya. Saat Angel masih kecil. Dia dan ibunya diusir dari rumah oleh ayah egois mereka. Ibu dan anaknya saling mengandalkan untuk hidup. Ia sangat putus asa sehingga hanya bisa menjual perhiasan untuk menopang hidup. Kehidupannya yang nyaman dan bebas. Tapi wanita seperti dia memiliki nasib yang menyedihkan. Angel terus putus asa. Tak berapa lama setelah ibunya meninggal karena sakit. Angel dititipkan oleh ibunya kepada pamannya. Tak disangka dia menjual Angel kepada pria kaya. Bertahun-tahun kemudian, Angel menjadi gadis yang jelita. Tidak lama kemudian, Angel bertemu dengan ayah yang dengan kejam mengusirnya tahun itu. Dia benar-benar bajingan. Bahkan putrinya tidak bisa mengenalinya. Dia memutuskan untuk membalas dendam pada ayahnya. Jadi ia membawanya ke kamarnya. Setelah mengetahui kebenaran, sang ayah sangat malu sehingga dia mengakhiri hidupnya. Sampai malam, Angel kabur dari tempat ini. Tapi dengan kekuatan besar dari bos. Tak berapa lama, Angel ditangkap lagi. Kali ini, nasib lebih buruk. Dia dijual ke wanita jahat. Kehidupan yang buruk semakin buruk. Gadis ini paling mahal di kota. Tapi sekarang dia berbaring di tempat tidur dengan wajah memar. Gadis yang berlatih seks nggak bisa menemukan cinta sejati. Tapi dia menerima pria jujur ini. Maukah kamu menikah denganku? Aku setuju. Tapi Nyonya nggak mau menyerah gadis yang membantunya mendapatkan begitu banyak uang. Ketulusan Angel sebagai imbalan atas pemukulan kejam terhadap nyonyanya. Setelah melihatnya, Michael sangat menyakitkan. Dia memberikan semua uangnya kepada nyonyanya. Pasti harus membantu Angel lolos. Angel meninggalkan dengan tubuh penuh luka. Dia mengikuti Michael kembali ke pertanian. Tapi dia tidak ingin bersama Michael selama sisa hidupnya. Karena dalam hatinya, ia nggak percaya pria. Setelah satu periode pemulihan. Setelah sembuh, Angel memutuskan meninggalkan. Sebelum meninggalkan,
Dia sengaja meninggalkan cincin yang diberikan Michael padanya. Michael berkuda mengejarnya. Angel mengira dia akan membawanya pulang. Dia merasa nggak nyaman. Aku bukan milikmu. Tapi Michael nggak marah sama sekali. Ia diam-diam memberinya mantel dan minuman. Dia ingin Angel ada keputusan sendiri. Kembali ke prostitusi untuk melanjutkan kehidupan yang kelam. Atau mengikutinya ke pertanian untuk merasakan kehidupan yang damai. Tindakannya membuat Angel ragu. Sampai malam, Angel tersentuh dengan perasaan tulus Michael. Pada akhirnya dia memilih untuk kembali ke pertanian. Michael sepertinya sudah menebak. Dia berpikir bahwa Angel telah benar-benar berubah pikiran. Ia tidak senang atau terkejut apapun. Ia dengan lembut menyerahkan makanan kepada Angel. Dan membuat cucian kakinya sendiri. Dia tahu bahwa tindakan tulus menang atas semua kata-kata manis. Saat Angel mau bercinta dengan Michael, dia segera menolak. Kehidupan di pertanian membuat Angel sangat penasaran. Itu membuatnya secara bertahap menyalakan kembali harapan dalam hidup. Baginya, semuanya yang baru. Pada malam hari, Angel meminta Michael untuk tidur dengannya. Tapi ia masih tak lakukan apapun. Untuk menekan nafsunya, Michael melompat ke danau yang dingin. Angel sangat tersentuh setelah melihat itu. Pada malam, mereka berlari ke puncak gunung. Sampai matahari terbit di balik gunung. Angel sepertinya hanyut oleh cahaya pagi. Itulah yang ingin ditunjukkan Michael padanya. Kehidupan yang damai. Hati Angel benar-benar terguncang sekarang. Ketika dia memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan Michael. Adiknya tiba-tiba muncul. Menghancurkan hal-hal baik yang berada. Katakan yang membuat Angel harus berpikir. Dia pantas mendapatkan gadis yang bergengsi, bukanmu. Ia diam. Ia meninggalkan cincin lalu pergi ke kota. Kembali ke tempat asal. Tak disangka, tempat itu terbakar. Sekarang Earl menyadari Angel. Dia berharap keduanya bisa bekerja sama. Sekarang Angel sudah menghabiskan uang dan nggak tahu harus kemana. Hanya bisa setuju untuk terus menjual seks. Michael segera berlari setelah mendengar berita itu. Dia dengan galak memukul sang pelanggan itu. Lalu sekali lagi membawa Angel kembali ke peternakan. Dalam perjalanan pulang dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi saat hari mulai gelap, ia bersembunyi di kandang dan menangis. Angel kebetulan melewati dan melihat pemandangan ini. Ia merasa bersalah. Dia memutuskan untuk tidak mengecewakan pria ini lagi. Gadis ini awalnya adalah bunga harum di industri seks. Tapi sekarang tinggal dengan pria miskin. Michael menggunakan semua uang yang dia dapatkan untuk menyelamatkannya. Tindakan yang bodohnya membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Apakah Anda pikir ibu Anda akan setuju untuk membiarkan Anda menikahi wanita seperti itu? Banjingan. Dengan Michael, Angel adalah bidadari dalam hidupnya. Hidup berjalan dengan baik. Suatu hari, dalam perjalanan mereka bertemu dengan keluarga yang membutuhkan bantuan. Ada juga seorang wanita di dalam mobil yang akan melahirkan. Dengan perawatan antusias darinya, mereka sangat menyentuh. Mereka berjanji bertetangga dengan rumah Michael. Dan mengadopsi Michael sebagai ayah baptis dari yang baru lahir. Michael mencintai anak-anak dan sangat bahagia. Tapi Angel berpikir, karena dia dijual ke pelacuran sejak usia muda, membuatnya tidak lahir bayi seperti gadis normal. Kalau Michael tinggal bersamanya di masa depan, mereka pasti tidak akan bisa lahir bayi. Angel terus terang memberitahu Michael kelemahannya. Aku nggak bisa lahir bayi. Setelah mendengarnya, Michael tidak kecewa. Tapi Angel merasa menyesal. Dia merasa dia tidak pantas mendapatkan pria baik seperti Michael. Jadi dia sekali lagi memilih untuk meninggalkan. Michael sangat kecewa setelah mendengarnya. Tapi kali ini dia tidak mencarinya lagi. Ia merasa tidak perlu melakukan itu. Kalau cinta dipaksa, sebaiknya harus melepaskan. Angel pergi ke kota baru. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Saat dia secara bertahap kembali ke kehidupan yang damai, mantan pemilik yang dituduh pedofilia menemukannya. Sekali lagi menangkap Angel kembali ke mansion.
Tapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kejam sehingga dia tidak akan melepaskan seorang gadis berumur 5 tahun. Adegan ini mengingatkan Angel pada masa kecilnya yang terluka. Dia memutuskan nggak akan diam seperti itu. Ia harus menghukum pria cabul ini. Ia harus mengekspos dia di depan orang banyak. Dalam sebuah pertunjukan, Angel mengumpulkan semua keberaniannya. Berdiri di depan semua orang mencela kejahatan bos. Dia menganiaya kami sepanjang waktu. Sampai kami setuju untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kejahatannya akhirnya dibawa ke pengadilan. Lalu Angel membawa 2 anak. Tinggal sementara di sekolah umum. Bertahun-tahun kemudian, adik laki-laki Michael secara tidak sengaja bertemu Angel di sini. Ketika ia mengetahui Michael menyakitkan. Karena ia meninggalkan selama ini. Angela merasa tidak enak. Ia tidak percaya pria itu begitu keras kepala. Sampai sekarang dia paham. Ternyata, Michael sangat mencintainya. Mungkin perasaan tulus menyentuh Tuhan. Michael seperti biasa bekerja di ladang. Tiba-tiba, ia menoleh. Angel berdiri di bawah sinar matahari sekarang. Ia tercengang. Angel muncul lagi. Akhirnya Tuhan berkenan dengan kisah cinta ini. Michael menatap Angel dengan air mata di matanya. Dengan lembut pat-pat dan menghiburnya. Sekarang keduanya akhirnya bebas. Mereka terjalin. Saling memberikan ciuman hangat. Tunggu saja dan suatu hari bahagia akan datang.